Betulnya ada kasus perdata pun juga pidana. Pidana di mana Dr. Reza Gladys akhirnya melaporkan Nikita Mirzani, dan kita juga tahu kemarin sudah ada sidang eksepsi pun juga ada penolakan eksepsi dari jaksa penuntut umum. Tapi kita akan lihat dulu yang sebelumnya perdata untuk Wan Prestasi. Ini yang kemarin juga sebetulnya untuk Wan Prestasi perdata Nikita Mirzani yang mengajukan. Kemudian ada mediasi untuk Wan Prestasinya kemarin. Ya. Gimana itu akhirnya berlangsung? Jadi saya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung sebagai seorang advokat, sebagai seorang penegak hukum harus patuh kepada peraturan Mahkamah Agung. Semuanya di dalam peraturan Mahkamah Agung diwajibkan penggugat prinsipal. Jadi penggugat prinsipal itu artinya pihak langsung hadir di dalam persidangan. Nah, di saat seperti itu karena Nikita ada di dalam tahanan, saya mengajukan permohonan resmi kepada Majelis Hakim Perkara Pidana. Sehingga pada tanggal 8 kemarin dikeluarkan penetapan diizinkan Nikita untuk sidang mediasi. Oke. Jadi itu Nikita bisa hadir itu karena ada penetapan pengadilan Majelis Hakim Perkara Pidana. Baik. Mengizinkan Nikita untuk hadir. Di saat Nikita hadir, mereka tidak hadir. Nah, saya tidak tahu apa alasannya. Yang jelas sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, mereka yang tidak menghormati peraturan Mahkamah Agung adalah orang yang tidak mempunyai itikat baik. Bang, maaf saya potong. Berarti intinya dari pihak sana, dari pihak Dr. Reza sendiri tidak ingin mediasi gitu ya, Bang? Bukan tidak ingin, tidak tahu kalau ada mediasi sepertinya. Baik. Atau dia tidak paham perkara ini. Abang, tadi Abang bilang bahwa Abang ini meminta kepada saat persidangan pidana untuk adanya sidang mediasi perdata Wan Prestasi. Itu apakah permintaan tersebut secara mendadak di saat sidang pidana? Tidak, jadi dalam sidang pidana tanggal 1, saya mengajukan surat secara resmi kepada Majelis Hakim. Nah, Majelis Hakim perkara atas nama Nikita dan atas nama Ismail Marzuki saya sampaikan. Baik. Yang mulia, ini ada perkara perdata, di mana dalam perkara perdata ada kewajiban. Baik. Di mana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, pihak prinsipal wajib hadir. Oleh karena itu, untuk mentaati peraturan Mahkamah Agung, kami mohon diizinkan untuk Nikita ikut mediasi pada jam 9 sampai selesai pada tanggal 8. Baik, Abang meminta di tanggal 1 dan untuk diadakan mediasi di tanggal 8. Yang artinya ada jeda 7 hari sehingga saat itu penggugat Nikita Mirzani memang bisa hadir. Pertanyaannya Bang, apakah tergugat, apakah memang diwajibkan hadir atau memang bisa diwakilkan melalui kuasa hukum? Semua diwajibkan hadir. Bahkan dalam mediasi yang sebenarnya, biasanya hakim mediasi itu meminta kuasa hukumnya keluar semua. Karena biasanya dipertemukan secara langsung dan diwakili oleh mediasi, hakim mediasi yang akan mempertemukan. Baik. Jadi di dalam mediasi itu pengacara itu kadang lu keluar saja dulu. Bang, maaf, kami yang awam hukum ini lantas bertanya-tanya, kalau memang Abang mengajukan di tanggal 1 untuk sidang mediasi dan berlangsung di tanggal 8 jeda 7 hari, yang artinya sudah ada kesiapan dari kedua belah pihak untuk sidang mediasi. Lantas ketika sidang mediasi berlangsung di tanggal 8, mengapa hakim untuk sidang mediasi membiarkan mediasi tetap terjadi jika tergugat tidak hadir? Saya tidak tahu karena kewajiban saya adalah mendatangkan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Itu kewajiban saya. Kewajiban lain saya tidak punya kewajiban terhadap mereka. Nah, kewajiban ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung saya hadirkan. Nah, kehadirannya di dalam persidangan itu berdasarkan penetapan pengadilan hanya dikasih izin untuk hadir di sidang mediasi pada tanggal 8 dari jam 9 pagi sampai selesai. Baik, rasanya kita juga patut untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Reza Gladys jika memang sedang menyaksikan dan ada waktu, nanti kami juga akan mungkin memberikan kesempatan untuk dapat hadir di sini. Tapi kita akan lihat dulu, ini ada statement dari seorang Nikita Mirzani soal kuasa hukum dari Reza Gladys. Kita isi sebentar ya Bang ya. Pertanyaannya adalah Bang, yang meminta mediasi ini sebenarnya dari pihak Nikita Mirzani atau dari kedua belah pihak? Jadi ini peraturan. Ini peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan semua perkara perdata wajib mediasi. Sehingga pada saat pemeriksaan hakim pokok perkara, dia akan mengeluarkan aturan di mana para pihak silakan menunjuk hakim untuk mediasi. Ini kewajiban berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Saya sengaja tidak sebut nomornya karena nomor peraturan Mahkamah Agung banyak sekali. Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi itu hakim wajib memerintahkan kepada para pihak
untuk menunjuk satu hakim mediasi untuk dipertemukan para pihak. Baik, Bang, apa sih yang digugat oleh seorang Nikita Mirzani untuk sidang perdata Wan Prestasi ini kepada Reza Gladys? Jadi terkait dengan adanya kesepakatan secara lisan dan juga melalui percakapan, di mana pada November ada percakapan dengan Ismail Marzuki dan dia minta tolong supaya dilakukan review yang baik-baik. Di saat itulah Ismail Marzuki menyatakan tentang kalau memang kau mau, bagaimana kalau kau harus bayar Nikita Mirzani sebesar 5 miliar. Di situ ditawar. Ingat, ditawar menjadi 4 miliar. Dari 4 miliar dikasih kesepakatan lagi, saya bayar 2 kali. 2 miliar hari ini saya transfer, 2 miliar saya bawa tunai. Secara hukum ini adalah ada 2 orang yang bersepakat. Dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dari 4 miliar teknis pembayaran dibagi 2 kali. Oke, berarti kesepakatan tawar-menawar ini yang akhirnya menjadi gugatan Wan Prestasi. Kita menguji perbuatan ini karena Wan Prestasi itu adalah seseorang yang mengingkari apa yang sudah disepakati. Nanti kita akan kembali sambung ke sana, Bang, tapi kita akan lihat terlebih dahulu. Ini ada tanggapan dari kuasa hukum Reza Gladys terkait kemarin ya sidang mediasi. Kita akan saksikan terlebih dahulu. Itu adalah kuasa hukum dari Reza Gladys. Kami yakin betul kedua belah pihak, Abang pun juga kuasa hukum Reza Gladys sudah memakan begitu banyak asam garam persidangan pun juga masalah hukum. Tanggapan Abang menginginkan sepertinya mereka ini dialog bergantian. Kayaknya dia nggak ngerti ya peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Mohon dibaca lagi. Anda tidak punya hak ada di ruang mediasi sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu yang benar. Karena Nikita sebagai pihak meminta pihak lain untuk hadir. Anda bukan pihak, Anda tidak punya hak hadir di sana. Harusnya Anda bawa, Anda punya prinsipal hadir di ruangan sidang. Jika Nikita melakukan protes bahwa Anda tidak paham persoalan, itu wajar. Karena Nikita berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, Anda baca secara baik-baik peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Siapa yang harus hadir? Bukan kuasa hukum, tapi adalah prinsipal yang harus hadir di persidangan. Kalau Anda tidak punya, saya kasih nanti peraturan Mahkamah Agung. Baik, berarti ini Abang seakan membalikan narasi yang beredar di media sosial. Karena saya mengikuti ini semua, Bang. Narasi di media sosial begitu deras sekali. Banyak yang bilang bahwa sebetulnya tergugat tidak perlu hadir karena cukup diwakilkan dengan kuasa hukum. Keliru, fatal. Itu fatal ya? Fatal, keliru, ya? dan itu sangat aneh kalau seorang advokat tidak paham peraturan Mahkamah Agung. Di dalam peraturan Mahkamah Agung itu wajib, bahkan kuasa hukum itu disuruh keluar ada kalanya supaya terjadi kesepakatan. Wajib hadir. Yang wajib itu prinsipal bahasanya. Di dalam peraturan prinsipal adalah pihak langsung. Kita kuasa hukum silakan keluar. Berarti bukan hanya di sini, di pengadilan agama juga sama. Antara penggugat dan tergugat secara pribadi. Secara pribadi harus hadir. Baik, Bang, sebelum kita menuju ke kasus yang pidana, kita masih berbicara dengan Wan Prestasi. Untuk Abang kan tadi masalah tawar-menawar itulah yang sebetulnya kesepakatan dari 4 miliar, 5 miliar jadi 4 miliar dibayar 2 kali. Itu kesepakatan secara lisan kah atau memang ada hitam di atas putih tertulis? Ya? Di dalam 1320 KUH Perdata tidak diwajibkan hitam putih. Tapi yang jelas harus memenuhi syarat. Ada pihak yang dalam keadaan dewasa, bukan anak kecil, tentang sesuatu yang halal, tentang adanya tenggang waktu atau kesepakatan tentang objeknya. Objeknya itu adalah mereview tentang produk-produk tertentu. Waktunya November ke November. Karena dia bilang, tolong ya Mail nanti November tahun depan ingatkan saya untuk saya bayar kembali. Baik. Itu ada dan itu ada dalam berkas perkara. Lantas Bang, kemarin berarti dianggap gagal untuk mediasinya. Berikutnya untuk langkah selanjutnya untuk sidang di kasus perdata Wan Prestasi ini apa agendanya? Agendanya kita menunggu panggilan secara resmi di mana sidang berikutnya adalah pembacaan daripada gugatan. Jadi gugatan saya akan saya bacakan secara resmi. Nah, kalau memang ada renvoi akan saya sampaikan secara resmi. Renvoi itu adalah perbaikan hal-hal yang tidak terlalu prinsip. Nah, setelah dibacakan secara resmi gugatan yang saya ajukan, maka pihak-pihak dikasih waktu untuk menanggapi. Atau namanya jawaban. Silakan mau eksepsi dan seterusnya. Berbicara mengenai eksepsi, Bang, kali ini kita akan pindah kasus kali ini ke pidana. Bang, kami paham betul bahwa Abang pasti luar biasa sekali energi yang terkuras begitu luar biasa ya, Bang ya. Kali ini kita akan lihat sebuah artikel ini terkait dengan
dakwaan yang kita tahu bahwa JPU kemarin juga mendapatkan satu statement dari beberapa pihak ya. Kita kasih lihat satu ini. Nikita Mirzani ajukan eksepsi kasus pemerasan. Dakwaan JPU halusinasi. Ini gimana nih Bang? Atas dasar apa nih kita mengajukan eksepsi Bang? Karena kita mendengar dakwaan tersebut itu bercerita tentang orang lain. Bercerita tentang dokter siapa ya, Samira atau siapa, dokter Oki. Perbuatan orang lain semua yang ada di dalam dakwaan. Tapi akhirnya yang menjadi terdakwa adalah Nikita Mirzani. Satu. Yang kedua, semua proses hukum di dalam proses pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan sampai Nikita menjadi tersangka, itu adalah dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368 KUH pidana. Namun pada saat perkara ini pindah ke jaksa penuntut umum, pasal tersebut dihapuskan. 369. Menjadi 369 itu adalah pencemaran nama baik untuk membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa ini. Nah, di situ pasalnya berubah. Dari 368 dihapus sama jaksa menjadi 369 ayat 1 dengan ancamannya 4 tahun. Bukan tidak boleh untuk merubah. Boleh 144 KUHP itu boleh jaksa. Baik. Persoalannya bukan itu. 369 ayat 2 itu delik aduan. Artinya tidak ada orang jaksa boleh merubah, menambahkan pasal kalau tidak pihak yang lapor membuat laporan. Ya, artinya delik aduan itu harus orang yang menjadi korban yang membuat laporan. Nah, ini yang menjadi tarik-menarik, terjadi perdebatan sehingga saya membuat eksepsi setebal 120 halaman. Apakah ada kemungkinan bahwa sang pelapor membuat laporan ulang misalnya sampai Tidak mungkin, akhirnya karena pasal tersebut kalau diganti? melakukan laporan ulang, semua berkas perkara yang tingginya 1 meter harus dirubah semua. Baik. Karena itu berkas sudah ada di tangannya JPU dan JPU sudah menyerahkan Ini kepada yang kami. menjadi pertanyaan Abang, kenapa Ya. 368 menjadi 369 ya? Ya, dihapuskan. tapi kan ini berubah-berubah, Bang Fahmi secara pengacara dari Nikita Mirzani, sedangkan dari pengacara Dr. Reza Gladys sendiri mengatakan bahwa pemerasan itu tidak dihapuskan. Jadi kan kita agak rancu nih sebenarnya yang benar yang mana gitu ya. Baca baik-baik. Itu bahasa Indonesia. Artinya kalau kita bisa bahasa Indonesia, membaca pasal tersebut gampang kita terjemahkan. Di dalam dakwaan pasal 369 itu adalah perbuatan mencemarkan ya dengan tulisan atau lisan untuk membuka rahasia. Itu kalimatnya panjang dan ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, insya Allah kita semua orang Indonesia paham bahasa itu. Untuk tidak membuka rahasia. tidak ada satupun kalimat di pasal 369 adanya pemerasan. Beda di pasal 368, perbuatan sebagaimana tersebut itu adalah tindak pidana pemerasan. Secara tegas dinyatakan 368 pemerasan. 369 mencemarkan baik lisan atau tulisan untuk membuka rahasia untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itu pasalnya. bukan tambahan pasal ya Bang ya? Ya, dirubah ya? dihapus 368, dimunculkan 369. Delik aduan. Delik aduannya di 369 ayat 2. Bang, ini juga menjadi perhatian ya. Kita lihat tadi ada sebuah artikel bahwa JPU menolak eksepsi pembelaan dari Nikita Mirzani pun juga Nikita sempat mengeluarkan statement wajar kalau jaksa penuntut umum pada berbagai kasus memang banyak menolak eksepsi pembelaan ya. Kita tinggalkan itu Bang. Kali ini kita juga akan melihat Nikita Mirzani. Kemarin ketika sidang kita tahu begitu banyak sekali pembelanya, sahabat-sahabat yang hadir, pun juga ada adoptif yang hadir di sana ya. Kita akan lihat seperti apa gesture ataupun juga respon Nikita saat adoptif hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini memang personal ya Bang, tapi kalau saya memaklumi kalau pada awalnya Nikita Mirzani memeluk kepada Dr. Oki terlebih dahulu karena memang sebagai sahabat ya, support system. Tapi Abang melihatnya seperti apa Bang? Mohon maaf, selama saya berkarir saya tidak mau mencampuri urusan pribadi klien saya. Jadi bagi saya itu hak daripada dia dan saya juga tidak tahu, saya baru tahu tadi ini. Walaupun itu adalah di ruangan persidangan ya, tapi itu menjadi urusan pribadi. Biar saya fokus kepada urusan hukum, saya tidak akan masuk kepada itu persoalan persoalan pribadi. Dari Bang Fahmi persoalan ya, pribadi-pribadi janganlah kita masuk sebagai advokat, karena kita akan nanti terbawa dengan persoalan-persoalan pribadi. Tegakkan saja hukum itu seperti apa. Kewajiban kita sebagai penegak hukum
Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Bang, Saya setuju sama Abang- Bang Fahmi ya, lebih mengutamakan pekerjaannya secara profesional ketimbang ngurusin urusan pribadi orang. Abang begitu luar biasa, begitu profesionalisme yang dijunjung sangat tinggi sekali. Begitu setia dengan seorang Nikita Mirzani, dan kita tahu bukan kali ini saja Nikita Mirzani terkait masalah hukum. Ya. Ada rasa lelah, Bang? Kita disumpah untuk memberikan keadilan, disumpah untuk membela semua orang yang mencari keadilan. Tapi dengan syarat-syarat yang kita juga harus tahu ini benar atau ini tidak benar. Karena begini, melakukan pembelaan dalam sebuah perkara pidana itu bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang salah. Tapi ada kalanya juga kita memberikan pembelaan yang benar, memberikan hak-hak dia yang diatur dalam KUHP. Contohnya hak untuk segera diperiksa, hak untuk didampingi dan sebagainya. Itu semuanya ada di KUHP. Itu melekat kepada seorang terdakwa. Dan itulah kewajiban seorang advokat memberikan hak-hak terdakwa. Kita jangan berbicara salah dan benar. Salah dan benar urusan majelis hakim. Tapi hak seorang terdakwa harus kita lindungi. Ya, itu yang terpenting karena belum tentu orang itu menjadi terdakwa dia itu bersalah. Bang, yang mencintai Nikita Mirzani begitu banyak pun keluarga dan juga fansnya. Bukan ingin mendahului keputusan majelis hakim. Seandainya Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah, apa pesan yang ingin Abang sampaikan kepada Nikita? Saya insya Allah ya, jadi saya juga tidak mau ingin mendahului karena kalau berbicara tentang persoalan ini tidak ada sesuatu. Dia tidak mengenal seseorang. Tiba-tiba seseorang itu menelpon Ismail Marzuki minta tolong dan seterusnya. Saya nggak mau membahas di sini. Baik, pesan sebagai orang yang dituakan atau yang dekat dengan Nikita Mirzani. Saya pikir ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk menegakkan dan dia yakin. Satu hal yang saya tahu persis, manakala Nikita yakin bahwa ini adalah bukan perbuatan pidana, dia pasti bersikap seperti ini. Bang Fahmi, Ya. terima kasih banyak.